Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur, hari ini Tuhan karuniakan kepada kita satu hidup yang baru, dan kita dapat mengawalinya bersama-sama dengan belajar kebenaran firman Tuhan, mencari kehendak Tuhan yang menjadi satu tuntunan dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, sungguh kami mengucap syukur. Sungguh kasih setiamu melimpah dalam kehidupan kami, memberkati kami pada saat kami tidur, dan Engkau bangunkan kami pagi hari ini dengan anugerah yang baru, rahmat yang baru, yang menjadi pertolongan bagi kami menjalankan banyak hal sepanjang hari ini. Mengucap syukur, bersama-sama dengan Sobat Messenger kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan, mencari kehendak Tuhan yang menjadi tuntunan kehidupan kami. Roh Kudus yang tolong kami untuk kami dapat mengerti firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati kami, serta melakukan dalam kehidupan hari demi hari sebagai murid Kristus yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, diambil dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat ke-17 hingga ke-27. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat ke-17 hingga ke-27. LAI berikan judul di sana perikop ini, perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Demikian firman Tuhan. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu, pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa, sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, yaitu berani jalani hidup. Berani jalani hidup. Seorang pendaki gunung dan juga seorang pemandu bagi pendaki-pendaki gunung yang lain, satu kali dia diwawancarai. Apa sih gunanya seorang pendaki gunung? Dia capek-capek naik ke atas sampai ke puncak, toh akhirnya dia akan turun kembali. Bahkan kita melihat
ada banyak resiko, ada banyak bahaya yang menghadang ketika seseorang mendaki gunung untuk mencapai puncaknya. Apa sih artinya? Apa sih gunanya kehidupan seorang pendaki gunung? Maka sang pendaki gunung dan juga seorang pemandu bagi pendaki gunung yang lain ini berkata demikian. Kami punya semangat, kami punya passion ketika kami mendaki gunung-gunung yang menjadi satu tujuan kami. Kami berani menjalani, kami berani mendaki gunung-gunung yang menjadi harapan kami untuk mencapai puncak. Meski ada banyak bahaya, meski ada banyak resiko, karena ketika kami mencapai puncak gunung yang kami daki, kami merasa bahwa kehidupan kami sudah mencapai apa yang kami harapkan. Dan kami merasa bahwa hidup kami tidaklah sia-sia. Betul, mendaki itu sesuatu yang penuh resiko, penuh bahaya. Tetapi ketika kami ingin punya hasrat untuk mencapai puncak, kami berani untuk menjalaninya. Karena ada kepuasan, ada kesenangan ketika kami dapat mencapai puncak. Dan hidup ini kami merasa tidaklah sia-sia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, ketika Paulus ingin melakukan pelayanan untuk kembali ke Yerusalem, kita membaca di sana banyak sahabat-sahabat dari Paulus mengingatkan akan adanya bahaya. Kamu ingin cari mati kalau kamu ingin melayani pemberitaan firman Tuhan, Injil Kristus, ke Yerusalem ataupun ke tempat-tempat yang lain. Engkau sudah mengalami banyak sekali bahaya yang mengancam. Bahkan nyawamu sendiri pun terancam. Engkau pernah dipenjara. Para sahabatnya memperingatkan adanya ancaman, adanya bahaya. Bahkan kamu ini cari mati kalau mau terus memberitakan Injil Yesus Kristus. Sehingga mereka memperingatkan kepada Paulus untuk tidak lagi memberitakan Injil Yesus Kristus. Tetapi menarik, dari bagian firman Tuhan yang kita baca, Paulus menetapkan diri di hadapan para penatua jemaat Efesus di Miletus bahwa aku akan tetap memberitakan Injil Yesus Kristus ini kepada banyak orang, bahkan kepada mereka yang ada di Yerusalem, meski nyawaku terancam. Menarik, kalau kita membaca di dalam ayat ke-24 dikatakan di sana, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Bapak, Ibu, Saudara, sobat messenger, Paulus tidak pernah takut untuk menjalankan tugas panggilan yang diberitakan, yang ditugaskan, yang diberikan kepada Paulus untuk memberitakan Injil keselamatan Yesus Kristus, baik kepada orang Yahudi maupun kepada orang Yunani. Ketaatan Paulus, dia mau dengan berani menjalankan hidup panggilannya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dikatakan, aku tidak menghiraukan nyawaku. Artinya bukan cari mati, bukan.
tetapi satu keberanian di tengah berbagai tantangan, kesulitan yang dihadapi Paulus. Hasrat, semangat hidup dari Paulus adalah memberitakan Injil keselamatan kepada banyak orang. Kita tahu ketika di Efesus, dalam pelayanan Paulus ada banyak tantangan. Ada anak-anak sewa, ada Demetrius yang ingin mengacaukan, menggagalkan, mengancam nyawa dari Paulus ketika dia mengajar, memberitakan Injil Kristus kepada orang-orang di Efesus. Paulus berani menjalani hidup untuk memberitakan Injil Kristus karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus yang akan menopang pelayanannya. Dan Paulus rindu untuk mencapai garis akhir, menyelesaikan pertandingan imannya sampai akhir, karena ada mahkota kehidupan yang disediakan baginya. Maka semua panggilan untuk pemberitaan Injil, perjalanan misi kepada banyak kota di Asia, bahkan sampai di Eropa, Paulus berani menjalani. Karena setiap pelayanan yang dia kerjakan tidaklah sia-sia. Hidupku adalah bagi Kristus. Mati adalah kemenangan. Kalau aku hidup bagi Kristus. Dan itulah yang kemudian memberikan satu keberanian bagi Paulus memberitakan Injil kepada banyak orang. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, mungkin saat ini kita berada di lingkungan di mana orang-orang hidup di luar Kristus. Apakah kita berani menjalani kehidupan bagi Kristus? Kita seringkali menjadi ragu-ragu. Jangan-jangan kalau aku melakukan kebenaran, aku melakukan firman Tuhan, aku dikatakan sok alim, sok suci, dihindari, dikucilkan. Kita menjadi khawatir, kita menjadi takut, dan tidak berani menjalani hidup bagi Kristus. Apalagi memberitakan tentang Injil Yesus Kristus. Nanti dulu. Tapi belajar dari keberanian Paulus. Mari kita memiliki semangat sama seperti Paulus sebagai orang Kristen, tidak pernah takut untuk bersaksi dimanapun kita berada. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, dimanapun kita berada sekarang ini, baik di tengah keluarga, di tempat kita bekerja, di tempat kita belajar, di lingkungan dimanapun Tuhan tempatkan, beranikah kita menjalani hidup bagi Kristus? Beranikah kita menunjukkan, menyatakan tindakan, perilaku, perbuatan, perkataan yang benar di hadapan banyak orang? Satu kali dalam sebuah perjalanan, ketika saya dan keluarga berjalan-jalan di sebuah mall, kami mendapati ada segerombolan anak remaja. Sebuah anak remaja yang juga sama-sama sedang menikmati rekreasi jalan-jalan di mall itu. Yang menarik ketika kami sama-sama masuk di sebuah tempat makan. Nah, kami mendengar percakapan anak remaja ini.
Ada sekitar 5-6 orang gitu ya. Menarik. Cuk, kowe arep mangan apa, Cuk? Ya, bahasanya seperti itu. Ya. Dia merasa bahwa itu bahasa gaul mungkin, ya. Bahasa masa kini mungkin. Dan saya tahu ada remaja Kristen di situ. Tetapi dia punya sikap, perilaku, bahkan tutur kata yang sama. Sama seperti dunia ini. Dan tidak bertindak apa yang benar di hadapan Tuhan. Mereka bersenda gurau, berkata-kata yang bagi saya itu perkataan yang tidak pantas diucapkan oleh seorang remaja Kristen. Tapi mungkin ada kekhawatiran kalau aku berkata-kata yang baik dan benar, aku memberitakan firman Tuhan, tidak boleh lo firman Tuhan katakan, ajarkan, tidak boleh ngomong gitu. Wah, mungkin remaja ini akan dikucilkan, tidak punya teman, atau sok suci lo. Akhirnya tidak berani. Ini mengajarkan kepada kita, sehingga ketika kita tidak berani bertindak, berbuat apa yang benar di hadapan Tuhan, hidup bagi Kristus, maka dunia kita yang ada sekitar kita tidak akan dapat kita menangkan bagi Kristus. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, berani jalan hidup bagi Kristus. Bertindaklah yang benar, berlakulah yang benar, bertutur katalah yang benar, yang kudus, yang suci. Sehingga banyak orang boleh melihat, boleh menyaksikan. Bahkan ketika kita memberitakan Injil Kristus, Roh Kudus yang tolong, sehingga mereka boleh melihat, oh sungguh kasih Kristus itu indah. Oh sungguh orang Kristen itu baik. Dan dalam kehidupannya mendatangkan sukacita, mendatangkan kebenaran bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Berani jalani hidup bagi Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari dalam hidup yang kami jalani, setiap kali kami tidak berani hidup bagi Kristus. Kami menjadi serupa dengan dunia ini, hingga perbuatan kami, sikap, tutur kata kami tidak menyatakan kebenaran, kekudusan dari Kristus. Hari ini kami belajar dari Paulus untuk kami berani jalani hidup bagi Kristus. Meski ada banyak ancaman, ada banyak tekanan, bahkan kami diejek, diolok, dikucilkan bahkan. Tapi sungguh kami berani jalani hidup bagi Kristus. Karena Engkau selalu pimpin langkah hidup kami. Bahkan kami rindu dapat menyelesaikan pertandingan iman kami, menyelesaikan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan sampai akhir hidup kami, dan Kau sediakan mahkota kehidupan yang lebih mulia dari segala hal yang kami derita dalam dunia ini. Ajar kami dengan hikmat dari Tuhan, kami dapat bersaksi bagi Kristus. Berkati panjang hari ini dalam berbagai rupa-rupa kegiatan kami. Kami rindu orang banyak melihat sungguh Kristus hidup di dalam segala perilaku kami hari demi hari. Berikan keberanian untuk memberitakan Injil Yesus Kristus kepada orang-orang yang dekat,
yang ada di sekitar kehidupan kami. Lindungi segala perjalanan kami dan segala usaha pekerjaan kami. Di kami pun Tuhan Yesus akan membuatnya berhasil. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan, mereka yang duduk di dalam pemerintahan, mereka yang duduk di institusi hukum, institusi keamanan di negara kami Indonesia. Sungguh Tuhan tuntun langkah hidup mereka untuk terus berani menjalani hidup bagi Kristus di tengah kehidupan yang semakin gelap, di mana orang-orang hidup di luar Kristus. Kami tetap hidup sebagai terang dan garam. Sungguh Tuhan, berbelas kasihanlah kepada kami semua. Kami melihat, kami mendengar, kami membaca dengan sedih ketika anak-anak Tuhan gagal, bahkan melakukan kejahatan di mata Tuhan. Tolong kami semua, anak-anak-Mu, orang-orang Kristen, sungguh Engkau berkati negara kami Indonesia ini dan berbagai peran tanggung jawab yang Engkau berikan kepada kami. Sungguh-sungguh kami mau mengerjakannya yang terbaik bagi Tuhan, yang mendatangkan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kami. Kami serahkannya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, berikan hikmat bagi pemerintah pusat hingga daerah-daerah dalam mengelola setiap sumber daya yang ada dan menjalankan rupa-rupa proyek pembangunan. Semua dapat dikerjakan, diselesaikan dengan baik, dan itu semua mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Berkati gereja-gereja Tuhan tetap dapat mengambil peran di dalam pembentukan generasi Indonesia yang tangguh, yang cinta Tuhan, cinta negara, cinta keluarga, bahkan cinta bangsa di tengah keberagaman yang ada. Berkati ya Tuhan negara kami Indonesia. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, hikmat dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang penuh kuasa dari Allah Bapa, serta persekutuan, penghiburan, pengajaran dari Roh Kudus senantiasa hadir dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan untuk berani menjalani hidup bagi Kristus, bersaksi bagi Kristus dalam kehidupan hari demi hari melalui anugerah Tuhan Yesus yang selalu hadir dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, belajar dari Paulus. Kita harus berani menjalani hidup untuk bersaksi bagi Kristus. Ada banyak ancaman, ada banyak tekanan, ada banyak hal yang akan kita alami yang merugikan kita. Tetapi sungguh kita rindu, kita hidup untuk menyelesaikan pertandingan iman kita dan menyelesaikan tugas panggilan yang Tuhan berikan. Karena ada mahkota kemuliaan yang dikaruniakan Tuhan bagi kita yang setia. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.